wabarakatuh. معاشر المسلمين وسطوة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت بصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يقرأ فقد نظرت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi aujaba alaina nasrul Islam syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa syirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhilna darul khulud
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فيا أيها الخالقون الكرام أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى جل جلاله في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul Alim. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Pada saat ini kita berada di penghujung tahun 2022. Kita akan menuju tahun 2023 Masehi. Dengan bertambahnya tahun, bertambah pula usia kita. Akan tetapi pada hakikatnya, dengan bertambahnya tahun, berkurang pula jatah umur kita. Ketika umur kita sudah dekat dengan yang namanya kematian, apa yang kita andalkan? Apa yang kita bawa ketika kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada lain yang kita bawa adalah amal yang soleh. Harta benda kita tinggalkan, anak istri kita tinggalkan, kekayaan apapun kita tinggalkan, kecuali amal dan nilai-nilai keselamatan, kebersihan yang ada pada diri kita. Sehingga di dalam Al-Quran kita diingatkan oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari yang tidak bermanfaat harta benda dan anak-anak kita, illa man atallah, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Dengan berakhirnya tahun 2022, kita akan menuju tahun 2023. Apa yang kita harus lakukan? Menurut sebagian ulama, beliau mengatakan bahwa kita ini satu hari satu malam, kalau dihitung dengan jam adalah 24 jam. 24 jam, satu hari satu malam. Sebagian ulama mengatakan ada 4 hal yang harus kita lakukan agar kehidupan kita
menuju satu kesuksesan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Pembagian 24 jam dibagi dengan 4 hal tadi. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita munajat kepada Allah. Munajat kepada Allah, memohon kepada Allah. Kita wujudkan dalam bentuk ibadah. Sebagaimana hal ini kita diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, ibadahlah Allah. Baik ibadah yang berupa mahdhah, ibadah yang teknis pelaksanaannya ditentukan oleh Allah, maupun ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak ditentukan oleh Allah, tergantung manusia itu. Ibadah itu tentunya dengan melakukan satu pendekatan kepada Allah kita wujudkan. Kalau ibadah mahdhah contohnya sholat. Sholat ini adalah waktunya, tempatnya, dan lain sebagainya sudah ditentukan. Begitu juga ibadah ghairu mahdhah yang tidak ditentukan. Yang penting niatnya adalah untuk satu kebaikan. Wala tusyriku bihi syai'a. Dan jangan menyentuhkan Allah, jangan menyekutukannya dengan berbagai macam sekutu. Allah menciptakan kita tidak hanya tujuannya adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah. Hanya untuk mengabdi kepada Allah. Bukan untuk yang lain. Makanya di dalam kitab Hikam, di situ disebutkan bahwa ada yang disebut dengan ibadah, yang disebut dengan ubat. Apa yang disebut dengan ubat itu? Abid atau ubat. Seseorang yang melakukan ibadah, tujuannya kepingin selamat dari api neraka dan masuk surga. Kemudian ada yang disebut dengan murid. Apa yang disebut dengan murid itu? Yang disebut dengan murid, seseorang yang melakukan ibadah untuk supaya usul kepada Allah, dekat kepada Allah, bisa mukasyafah kepada Allah. Tapi yang nomor 3 ini, yang disebut dengan al-arif, yang disebut dengan al-arifun, ma'rifat, yaitu orang yang beribadah bukan kepingin masuk surga, selamat dari api neraka, bukan kepingin dekat dengan Allah, kepingin mukasyafah, tetapi kepingin menjadi hamba Allah yang betul-betul menghamba, tidak ada tujuan yang lain. Sehingga yang tingkatan yang nomor 3 al-arif ini tidak ada tujuan yang lain, hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjadi hamba Allah yang baik. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Hanya ikhlas karena Allah, apa yang diperintah oleh Allah, bukan kepingin surga, bukan terhindar dari api neraka, tapi menjadi hamba Allah yang baik. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah yang pertama,
24 jam ini yang harus kita lakukan, antara lain munajat kepada Allah sebagaimana keterangan itu tadi. Kemudian yang nomor 2 yang harus kita lakukan yaitu muhasabah. Apa muhasabah itu? Muhasabah adalah mengevaluasi terhadap diri kita, mengevaluasi amal perbuatan kita baik zahir maupun batin, mengevaluasi terhadap ibadah kita tidak hanya di penghujung tahun, tetapi setiap detik kita harus mengevaluasi amal dan perbuatan kita. Setiap detik, setiap menit, setiap 1 jam kita harus mengevaluasi. Mengevaluasi bagaimana? Mengevaluasi apakah amal perbuatannya itu masih ada yang salah, banyak kekhilafannya atau banyak baiknya. Apakah sudah bisa menjaga lisannya, penglihatannya, pendengarannya, tangannya, kakinya, pintu depan dan pintu belakang. Sudah bisa enggak menghindari satu dosa-dosa zahir tadi? Begitu juga dosa-dosa batin. Apakah batinnya sudah mampu menghindari kemaksiatan-kemaksiatan batin? Ujub, takabur, dengki, iri hati, kasut, dan lain-lainnya. Begitu juga, apakah sudah mampu menghindari satu kemaksiatan-kemaksiatan yang ada hubungannya dengan Allah? Atau mampu menghindari kemaksiatan-kemaksiatan yang ada hubungannya dengan sesama manusia? Kalau kita sudah mengevaluasi amal kita zahir, amal kita batin, hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan sesama manusia, lingkungan, dimanapun kita berada, setiap detik, setiap 5 menit kita mengevaluasi. Ketika ada kesalahan, secepatnya kita mohon maaf kepada Allah, secepatnya kita taubat. At-taubatu min jami'idz dzunub. Sebab apa? Sebab kematian adalah tidak menunggu detik, tidak menunggu jam, tidak menunggu hari, tidak menunggu tahun. Tapi setiap hembusan nafas dan setiap detak jantung sesuai dengan takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga ketika kita mengevaluasi tidak hanya di penghujung tahun, tapi setiap detik, setiap saat, kapanpun dan dimanapun berada, tentunya akan memberikan satu pendekatan-pendekatan pada diri kita. Ketika salah, secepatnya kita mohon maaf, kita taubat, sehingga dengan adanya kesalahan-kesalahan itu kita taubat dan kita tidak mengulang lagi, dan kita berusaha menjadi orang-orang yang baik. Itulah yang kedua yang harus kita lakukan, melakukan muhasabah. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri kamu memperhatikan bekal apa yang kita bawa untuk menghadap kepada Allah. Amal apa yang kita bawa untuk menghadap Allah? Diulangi lagi, wattaqullah. Takwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui amal perbuatan manusia baik zahir maupun batin. Kemudian yang nomor 3 yang harus kita lakukan yaitu kita melakukan tafakkur. Apa tafakkur itu? At-tafakkur, tafakkaru sa'atin khairun min ibadah sab'ina sanat.
Berpikir satu saat. Bisa juga saat itu ya 20 menit, bisa juga 30 menit. Berpikir satu saat itu lebih baik daripada beribadah 70 tahun tanpa didasari dengan tafakur. Apa yang harus kita tafakur itu? Kita bertafakur tentang eksistensi diri kita. Kita harus mengetahui diri kita. Diri kita itu secara fisik itu adalah ada 4 unsur. Ada air, ada api, ada angin. Itu seperti halnya Nabi Adam. Dari 4 unsur itu, begitu juga dari Nur Muhammad, dari cahaya Nabi Muhammad. Ini secara fisik. Begitu juga secara rohani. Manusia terdiri dari jasmani, sesuai dengan Nabi Adam, terdiri dari 4 unsur tadi. Begitu juga terdiri dari roh yang ditiupkan oleh Allah kepada diri manusia. Jasmaninya ini adalah dari unsur tadi, kemudian rohaninya adalah dari nur atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdiri dari 2 hal ini. Makanya di dalam makalah yang lain dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu dirinya, berarti dia tahu Allah. Sehingga ketika kita melakukan tafakur, berpikir, apalagi tafakur kita lakukan secara mudawamah di tempat-tempat yang mustajab, seperti malam, kita tafakur. Sehingga dengan hasil tafakur itu adanya perubahan-perubahan. Adanya perubahan-perubahan untuk di mana manusia ini adalah pasti kembali di hadapan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fisik adalah kembali di alam kubur, rohani adalah kembali kepada Allah. Kalau kembali kepada Allah tidak tahu siapa Allah itu, tentunya manusia ini adalah akan dikhawatirkan, akan kebingungan dan tidak bisa ketemu dengan Allah ketika dia kembali di alam akhirat. Itu antara lain. Kemudian yang terakhir, yaitu kita melakukan amal. Kita bekerja. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, wa idza quyiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ketika kita sudah melakukan sholat, wa idza qudiyatis sholat fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ketika kita sudah sholat, melakukan satu kewajiban, melakukan ibadah mahdhah, kita disuruh oleh Allah menyebar. Kita disuruh oleh Allah menyebar di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk mencari fadhol Allah. Kita berikhtiar sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Makanya di dalam kitab hikam itu dijelaskan bahwa ada golongan tajrid dan ada golongan asbab. Golongan tajrid adalah golongan yang melulu beribadah kepada Allah, rezekinya dari Allah. Tetapi golongan asbab, golongan sebab harus ikhtiar. Demikianlah 4 hal. 24 jam, 1 hari 1 malam. Ketika 4 hal ini kita lakukan, kita implementasikan, insya Allah kita menjadi hamba Allah di penghujung tahun 2022 dan menuju tahun 2023. Insya Allah kita menjadi hamba Allah yang menjadikan hamba Allah sukses, bahagia bidini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, amin, wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya hafiz ya nasir ya latif ya waqi Allah. Allahumma inna nas'aluka al-faqwa wa al-barakah wa al-ni'mah wa al-rahmah wa al-dawa'in wa al-hajatin wa al-salamatin wa al-barazakin wa al-maghfiratin fid dini wad dunya wal akhirah bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanhal 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.